Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenankan saya Apoteker Andi Wijaya, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Perlu kami sampaikan bahwa saya punya background atau latar belakang pendidikan sarjana farmasi, kemudian magister farmasi dengan konsentrasi di bidang pengembangan obat dan kosmetika bahan alam. Di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, saya telah mengabdikan diri sejak tahun 2010 dan pada kesempatan semester ini saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah, antara lain farmakognosi, kemudian fitokimia, dan teknologi sediaan bahan alam, teori maupun praktikum. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan terkait dengan salah satu mata kuliah yang diampu atau yang saya ampu pada semester hari ini, yaitu farmakognosi. Mata kuliah farmakognosi ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan pengertian dan sejarah farmakognosi, kemudian morfologi dan fisiologi dari tanaman, bagian-bagian tanaman, misalnya dari mulai folium, kemudian kaulis, radik, flos, fruktus, dan seterusnya, termasuk juga secara disinggung secara singkat terkait dengan anatomi fisiologinya, jaringan tumbuhan tingkat tinggi, dalam kaitannya nanti dengan identifikasi simplicia, kemudian mempelajari tentang simplicia, di antara lain tentang pengertian, persyaratan, sumber atau jenis, contoh dan kegunaan, proses pembuatan simplicia, sampai dengan evaluasi mutu simplicia, baik secara organoleptis, makroskopis, mikroskopis maupun uji kemurnian, atau dalam kata lain dinamakan dengan standarisasi simplicia. Mata kuliah ini juga membahas tentang jalur biosintesis, metabolit primer dan sekunder dalam tanaman, serta termasuk pemanfaatan metabolit primer maupun sekunder di bidang farmasi. Juga akan direview tentang jenis dan masing-masing metabolit sekundernya, berikut misalnya terkait flavonoid, alkaloid, terpenoid, minyak atsiri, tanin, saponin, steroid, glikosida, antrokoinon, kemudian ekstraksi dan parameter ekstrak. Nah, dari deskripsi mata kuliah ini, kita akan dapat mengetahui tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah dari farmakognosi itu adalah ada 3. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah adalah mengetahui secara teoritis tentang dasar-dasar farmakognosi. Maka tadi di deskripsi telah disebutkan ada beberapa materi yang terkait dengan dasar-dasar farmakognosi, termasuk terkait dengan sejarah farmakognosi, sejarah penemuan obat dari sumber bahan alam. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mengetahui definisi istilah dalam farmakognosi yang terkait dengan karakteristik bagian tanaman yang digunakan nantinya dalam rangka identifikasi simplicia secara makroskopis maupun mikroskopis. Kemudian yang ketiga, kita akan juga capaian pembelajarannya adalah memahami tentang simplicia, biosintesis metabolit primer sekunder dalam tanaman, termasuk bagaimana cara identifikasi metabolit sekunder dan dalam tanaman dan cara ekstraksinya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini diperoleh dari keseluruhan materi mata kuliah farmakognosi yang memiliki beban SKS atau bobot SKS sejumlah 2 SKS, diberikan dalam bentuk teori maupun dalam praktikum. Jadi mata kuliah ini untuk farmakognosi ada
teori maupun ada praktikum. Mata kuliah ini diberikan di semester 3 dan untuk tahun ini ada 3 kelas yang akan mengikuti, yaitu kelas A, B, dan C. Nah, berikut kemudian kita sampaikan terkait dengan peta capaian pembelajaran. Peta capaian pembelajaran ini memudahkan kita untuk mengetahui urut-urutan atau tahapan-tahapan yang akan diperoleh ketika kita mengikuti mata kuliah farmakognosi setiap pertemuannya. Mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16, yaitu berupa ujian akhir semester. Di tahap pertama, pertemuan pertama, materi capaian pembelajaran yang ingin diperoleh atau ingin dicapai adalah terkait dengan sejarah farmakognosi dan beberapa istilah yang perlu diketahui tentang farmakognosi. Kemudian dilanjutkan, kita akan mengenal di awal perkenalan terkait dengan beberapa istilah makroskopis dari bagian-bagian tanaman, mulai dari radik, kaulis, flos, kemudian folium, fruktus, ya, semen, dan termasuk juga setelah secara makroskopis diketahui ciri-ciri khas bagi setiap bagian tersebut, akan diberikan materi terkait dengan ciri-ciri mikroskopisnya. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada tahapan pembelajaran berikutnya, capaian pembelajaran berikutnya, yaitu akan mempelajari tentang metabolit primer. Apa saja metabolit primer, ciri-cirinya, kemudian pemanfaatannya di bidang farmasi. Kemudian sekilas akan masuk tentang metabolit sekunder, kemudian dilakukan evaluasi tengah semester, dan setelah UTS atau evaluasi tengah semester akan dilanjutkan dengan materi metabolit sekunder, jenis-jenisnya, kemudian identifikasinya dan pemanfaatannya di bidang farmasi. Kemudian juga akan direview bagaimana cara mendapatkan atau mengekstraksi metabolit-metabolit sekunder tersebut. Selanjutnya, bahan kajian tadi sudah di awal sudah disebutkan, ya, dari mulai simplicia, pengertian tata nama, kemudian bagian-bagian tanaman, istilah-istilah yang terkait dengan simplicia seperti folium, kaulis, radik, flos, fruktus, semen serta karakteristiknya. Kemudian dari mulai persyaratan simplicia, jenis, asal, contoh simplicia dan prosedur pembuatan, serta juga tidak kalah penting yaitu terkait dengan standarisasi simplicia. Kemudian poin berikutnya adalah jalur biosintesis metabolit primer dan sekunder, kemudian apa saja jenisnya dan pemanfaatannya di bidang farmasi, dan bagaimana cara memperoleh atau cara ekstraksi dari metabolit-metabolit sekunder tersebut. Sistem pembelajaran yang dilakukan di mata kuliah ini dilakukan secara online menggunakan platform Zoom Meeting. Dosen pengampu untuk mata kuliah ini ada 2. Saya nanti diamanai sebelum UTS, kemudian setelah UTS nanti dilanjutkan oleh Bu Farah. Kemudian sistem metodologi atau proses pembelajaran, kegiatan pembelajarannya ada secara umum dibagi menjadi 3, yaitu pertama perkuliahan atau tatap muka secara daring, di mana persyaratan terkait dengan tatap muka perkuliahan ini adalah 75% kehadiran. Kemudian tugas dapat diberikan secara mandiri atau secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian dilakukan evaluasi ujian, yaitu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Bentuk tugas yang diberikan untuk tugas-tugas mandiri diberikan secara individu, kemudian bentuknya adalah mengerjakan soal semacam mini quiz atau kuis. Kemudian tugas kelompok dilakukan dengan menelaah artikel atau jurnal yang telah dipublikasikan terkait dengan tema pembuatan simplicia maupun evaluasi mutu simplicia. Kemudian sistem penilaiannya
dari mulai aktivitas kehadiran 10%, kemudian sikap, tugas minikus 50%, hasil UTS 20%, hasil UAS 20%, sehingga totalnya 100%. Berdasarkan sistem penilaian ini menitik beratkan pada proses yang ditempuh oleh mahasiswa atau peserta didik. Adapun evaluasi di akhir berupa UTS UAS hanya memiliki bobot 40% totalnya. Dan sistem penilaian ini atau persentase bobot penilaian ini disepakati oleh seluruh mahasiswa dengan menyepakati berupa kontrak pembelajaran yang dilakukan di awal perkuliahan. Kemudian untuk bentuk ujiannya, untuk evaluasi akhirnya berupa ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, yaitu soalnya berupa soal tipe MCQ, multiple choice question, dengan sistem kita gunakan soal sebagaimana format soal yang digunakan untuk uji kompetensi, yang diharapkan dengan soal-soal tipe MCQ ini mahasiswa sejak dari awal telah terpapar bentuk-bentuk soal atau jenis-jenis soal, format soal sebagaimana soal uji kompetensi, sehingga akan lebih memudahkan mahasiswa atau peserta ketika dia atau mahasiswa tersebut dari awal telah terpapar bentuk atau jenis soal-soal MCQ. Nah, terima kasih. Kemudian kami sampaikan untuk contoh ataupun pada saat proses pengajaran akan diberikan melalui video berikut. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning outcome-nya ada 2 poin. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan ekstraksi itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara, akan mereview bersama tentang parameter ekstrak atau parameter proses ekstraksi. Untuk learning outcome yang pertama, tentang pelaksanaan ekstraksi, ada 5 paling tidak sub learning outcome yang akan kita review. Yang pertama, membedakan berbagai metode ekstraksi. Yang kedua, memahami prosedur ekstraksi. Yang ketiga, pemilihan alat ekstraksi. Kemudian nanti pemilihan pelarut. Dan yang terakhir, untuk poin pelaksanaan ekstraksi adalah menghitung rendemen. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan di awal oleh Bu Fev, ada informasi yang terkait menyebutkan bahwa ada penyulit ya, terkait dengan cara penghitungan rendemen. Kemudian learning outcome yang kedua adalah parameter ekstrak atau parameter proses ekstraksi. Untuk parameter proses ekstraksi ada beberapa poin di sini. Dari mulai pertama menghitung dan menentukan parameter ekstraksi non-spesifik meliputi susut pengeringan, kadar air, bobot jenis, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Kemudian yang kedua adalah menentukan parameter spesifik dari ekstrak meliputi organoleptis, identitas ekstrak, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Kemudian yang ketiga, kita nanti juga akan mereview secara global terkait dengan menentukan metabolit ya, dengan KLT, termasuk tadi sudah disebutkan ada penghitungan kebutuhan eluen, kemudian menentukan nilai retention factor, RF, HRF, dan terkait dengan screening fitokimia ekstrak. Nah, jadi ini adalah poin-poin learning outcome yang akan kita review pada siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir, dan karena ini jam istirahat begitu, mudah-mudahan tidak menambah ngantuk gitu ya. Oke, kita akan masuk yang pertama. Poin pertama terkait dengan pelaksanaan ekstraksi. Nah, sebagai pendahuluan, kita akan mereview dulu apa yang dinamakan dengan ekstraksi itu. Di sini sebutkan ekstraksi adalah proses pemisahan zat aktif dari simplisia secara kimia atau fisika dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Ada 2 poin di sini yang menjadi titik tekan terkait dengan pengertian proses ekstraksi itu. Pertama, pemisahan zat aktif. Yang kedua, menggunakan pelarut yang sesuai. Sehingga
kita nanti akan mereview juga zat aktifnya apa saja kalau sudah dalam proses ekstraksi itu. Cara melihatnya atau cara mengidentifikasinya bagaimana. Kemudian pelarutnya apa saja, kriteria pelarut yang digunakan apa saja. Nah, pemisahan proses ekstraksi ini terjadi atas dasar kemampuan larutan yang berbeda dari komponen-komponen tersebut. Nah, ekstraksi biasa digunakan untuk memisahkan dua zat berdasarkan perbedaan pelarutan. Hasil dari ekstraksi diistilahkan disebut sebagai ekstrak, di mana pada proses ekstraksi ini diperlukan pertama bahan yang diekstraksi, yang kedua pelarut atau diistilahkan lainnya solvent untuk mengekstraksi, dan yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk ekstraksi atau ekstraktor. Next, berikutnya. Nah, tadi sudah disebutkan hasil dari proses ekstraksi itu dinamakan dengan ekstrak, di mana ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplicia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Jadi dalam konteks ini, ekstrak yang dinamakan ekstrak ini semua atau hampir semua pelarut itu diuapkan atau dihilangkan. Kemudian diperoleh sisa terakhir berupa ekstrak kental sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Nah, apa saja baku yang telah ditetapkan nanti kita review di learning outcome yang kedua tadi, yaitu terkait dengan parameter ekstrak. Next. Nah, hal-hal yang kita perlu perhatikan dalam proses ekstraksi itu antara lain pertama pemilihan pelarut. Kita harus bisa memastikan pelarut yang kita gunakan untuk mengekstraksi senyawa aktif yang ingin kita tuju, ingin kita ambil, ingin kita asari, harus sesuai dengan sifat polaritas senyawa yang kita targetkan. Kemudian kita juga harus memperhatikan jumlah serta ukuran simplicia. Dalam hal ini lebih khusus nanti berbicara tentang derajat halus simplicia, derajat halus serbuk. Sehingga itulah nanti alasan kenapa kemudian dalam proses ekstraksi itu salah satu rangkaian yang harus dilakukan adalah ada proses penyerbukan atau pengecilan ukuran partikel serbuk untuk meningkatkan efektivitas ekstraksi. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah jenis dan sifat zat aktif. Apakah, terutama pada dua hal ya, apakah zat aktif itu bersifat tahan panas atau tidak tahan panas, termolabil misalnya. Kemudian yang kedua adalah mudah atau tidaknya zat aktif itu menguap. Nah, jenis dan sifat zat aktif ini akan berpengaruh terhadap metode ekstraksi, pemilihan metode ekstraksi apa yang sesuai, termasuk nanti adalah apakah dia diekstraksi menggunakan pemanasan tertentu dan lama waktu ekstraksinya. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya terkait dengan pelarut atau solvent. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan, yang harus kita perhatikan dalam proses ekstraksi adalah pemilihan pelarut. Nah, di sini ada beberapa jenis pelarut ya, atau solvent yang biasa digunakan untuk proses ekstraksi. Kita lihat misalnya di sini mulai dari golongan yang alifatik hidrokarbon, misalnya adalah ether, petroleum ether, kemudian ada N-heksan, kemudian heptan, oktan, dan sikloheksan. Kemudian ada aromatik hidrokarbon, misalnya benzen dan toluen. Kemudian ketiga ada contoh lain kloroform, karbon tetraklorida, diklormetan. Kemudian ada golongan alkohol, di sini ada metanol, etanol, propanolol, dan butanol. Ya, yang sangat familiar bagi kita adalah etanol gitu ya. Kemudian berikutnya lagi ada golongan keton, misalnya aseton dan butanon. Kemudian ada asam asetat, kemudian ada etil asetat, dietil ater, air, dan campuran pelarut, misalnya air serta campuran beberapa pelarut organik di depan tadi. Oke.
Ini contoh beberapa pelarut yang biasa gunakan. Nah, terkait dengan pelarut tadi itu, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan pelarutnya. Pertama yang harus kita pertimbangkan adalah sesuai dengan senyawa yang akan diekstrak, terutama polaritasnya. Apakah senyawa yang ingin kita target, yang kita ekstrak itu bersifat polar, semipolar, atau non-polar. Pelarut-pelarut organik yang contoh di depan tadi ada N-heksan, ada petroleum ether misalnya, adalah contoh-contoh pelarut yang sifatnya non-polar. Kemudian misalnya ada butanol, etanol, itu salah satu contoh-contoh pelarut yang sifatnya semipolar, dan ya kita sudah familiar, air bersifat polar. Yang kedua, pelarut yang harus kita gunakan untuk ekstraksi itu harus kita perhatikan mudah diperoleh serta mudah ditangani. Terkait mudah diperoleh itu jelas ya, kemudahan untuk mendapatkan pelarut tersebut, ketersediaan di pasar misalnya. Kemudian mudah ditangani, proses penimpanannya, proses preparasi persiapan untuk sebelum pelaksanaan ekstraksi atau selama proses ekstraksi. Misalnya kita harus memperhatikan pelarut-pelarut yang mudah menguap. Ini harus kita perhatikan karena butuh penanganan khusus misalnya. Kemudian dari sisi harga, kita memilih pelarut yang ekonomis, harganya murah. Dan yang tidak kalah penting adalah aman bagi lingkungan dan tidak beracun. Tidak beracun bagi orangnya atau orang yang melakukan ekstraksi itu, termasuk juga hasil produk akhir dari ekstrak itu juga tidak mengandung racun karena pelarutnya. Ini adalah beberapa kaidah penting yang harus kita pastikan dalam pemilihan pelarut yang akan kita gunakan untuk ekstraksi. Berikutnya kita dua pelarut yang sangat familiar bagi kita lihat ya. Yang pertama etanol. Nah, etanol ini sifatnya lebih selektif ya. Dia netral, dapat bercampur dengan air, kemudian tidak beracun. Kemudian juga etanol ini sekaligus dapat berfungsi sebagai antibakteri atau anti jamur ya, kapang bakteri sulit tumbuh dalam media adanya etanol. Kemudian absorpsinya baik. Dan panas yang diperlukan untuk proses penguapan larutan ketika diperoleh ekstrak untuk mendapatkan ekstrak kental itu jauh lebih sedikit. Tetapi kekurangannya ya harganya relatif mahal. Nah, kemudian yang berikutnya pelarut yang sering kali kita temukan, sangat familiar bagi kita adalah air. Air ini sifatnya murah, mudah didapat, kemudian stabil, tidak mudah menguap, ya, tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan alamiah. Cuma memang kekurangannya air ini tidak selektif karena bersifat polar, sehingga semua zat termasuk yang metabolit yang sifatnya bukan metabolit sekunder yang kita targetkan, misalnya seperti karbohidrat, metabolit primernya, itu bisa masuk, bisa terekstrak, bisa ikut terekstrak. Kemudian kekurangan berikutnya, air itu merupakan medium pertumbuhan bakteri dan jamur. Dan yang ketiga, karena penguap air itu menguap pada suhu 100 derajat, sehingga membutuhkan waktu pengeringan yang lebih lama, atau membutuhkan waktu penguapan ekstrak yang jauh lebih lama dibandingkan etanol. Nah, beberapa tadi adalah pengantar tentang proses ekstraksi, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan tentang ekstraksi dan pemilihan pelarut. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya tentang metode-metode ekstraksi. Nah, apa saja metode ekstraksi yang kita kenal? Ada secara global ini Pak Andi membagi 3 bagian gitu ya. Ada ekstraksi dengan pelarut yang berwarna ungu pink ini. Kemudian yang kedua nanti destilasi ya. Kemudian yang ketiga ekstraksi cara lainnya. Jadi ada 3 pembagian. Nah, mudah-mudahan bisa kita lihat secara keseluruhan gitu. Dan memang untuk pembahasan kita akan fokuskan nanti kepada ekstraksi dengan pelarut ya. Kemudian yang kedua ekstraksi secara destilasi. Untuk ekstraksi cara lain, ini kita singgung sekilas untuk sekedar pengetahuan tambahan saja. Kita masuk yang pertama tentang ekstraksi dengan pelarut. Nah, ekstraksi dengan pelarut itu dikenal nanti ada 2 jenis secara umum, yaitu cara dingin
yang kedua cara panas. Pembagian ini didasarkan pada prosedur atau proses dalam ekstrak tersebut, apakah menggunakan suhu pemanasan pada suhu tertentu atau dilakukan proses ekstraksi itu pada suhu kamar. Untuk ekstraksi-ekstraksi yang dilakukan pada suhu kamar, artinya tidak perlu pemanasan khusus pada suhu tertentu, maka digolongkan sebagai cara dingin. Sedangkan ekstraksi yang dilakukan menggunakan pemanasan pada suhu tertentu digolongkan sebagai ekstraksi cara panas. Nah, di awal tadi Pak Andi sudah menyinggung bahwa salah satu yang kita perhatikan dalam proses ekstraksi itu adalah sifat zat aktifnya. Apakah zat aktif yang menjadi target ekstraksi kita itu bersifat tahan pemanasan atau tidak. Sehingga kita juga harus memperhatikan ketika zat aktif yang akan kita targetkan, kita ambil itu bersifat tahan terhadap pemanasan, maka kita bisa memilih dua metode ini. Bisa cara dingin maupun secara panas. Tetapi sebaliknya, untuk zat-zat aktif yang dia tidak tahan terhadap proses pemanasan, rusak oleh adanya panas, maka kita hanya bisa memilih ekstraksi secara dingin. Nah, untuk cara yang pertama, ekstraksi secara dingin, ada dua metode utama yang kita kenal, yaitu pertama maserasi, yang kedua perkolasi. Baik, nanti maserasi perkolasi dengan beberapa pengembangannya. Kemudian cara panas yang kita review, kita kenal ada infus, dekok, ya, kemudian digesti, reflux, dan soklet. Nah, kita lihat satu persatu sekarang. Cara dingin, cara dingin yang pertama yaitu maserasi. Nah, apa itu maserasi? Nah, kita lihat ya, di sini ada gambar, salah satu contoh ini, gambar tentang proses maserasi. Prinsip maserasi merupakan penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Jadi, poin terkait dengan maserasi itu adalah perendaman. Merendam. Apa yang direndam? Serbuk simplisia. Ingat tadi, simplisia dalam ketika dilakukan proses ekstraksi itu harus dirubah dalam bentuk serbuk terlebih dahulu. Ada proses pengecilan ukuran atau penyerbukan. Dalam teknik penyerbukan itu merubah dalam bentuk menjadi serbuk, ya, bukan penyerbukan bunga, bukan. Nah, ini salah satu tujuannya nanti adalah untuk meningkatkan luas permukaan bahan sehingga kontak dengan pelarut itu akan semakin lebih besar, akibatnya efektivitas proses ekstraksi akan meningkat. Jadi poin pertama dari maserasi itu adalah merendam serbuk simplisia. Kemudian dalam cairan penyari yang sesuai. Nah, cairan penyari yang sesuai itu yang bagaimana? Kembali kepada sifat zat aktif yang akan kita targetkan untuk kita ekstrak, kita ambil. Apakah zat aktifnya dia bersifat polar, semipolar, atau non-polar misalnya. Maka pemilihan pelarutnya harus kita sesuaikan dengan zat aktifnya ini. Kalau zat aktif yang kita target itu bersifat polar, maka kita pilih pelarut-pelarut yang polar, air misalnya. Kalau zat aktif yang kita targetnya ini dominan bersifat semipolar misalnya, maka kita bisa menggunakan etanol misalnya. Sedangkan kalau kemudian zat aktif yang kita targetkan itu bersifat non-polar, maka kita bisa memilih misalnya ada kloroform, ada enheksan misalnya. Nah, itu jadi cairan penyari yang sesuai dengan zat aktifnya. Dan pada temperatur kamar, tadi disebutkan maserasi itu termasuk ekstraksi secara dingin. Tidak ada proses pemanasan, artinya dilakukan pada suhu kamar. Nah, prinsip maserasi di sini, pertama cairan penyari itu akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Kemudian isi sel akan terlarut, karena ada perbedaan konsentrasi, gradien konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Di mana konsentrasi aktif di dalam sel lebih banyak, kemudian konsentrasi zat aktif di luar sel itu sedikit, maka kemudian akan ada perpindahan dari yang banyak ke yang sedikit.
Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar ya, diganti dengan cairan penyari yang konsentrasinya rendah, ada proses pertukaran zat aktif di situ, perpindahan zat aktif, proses difusi, dan terjadi berulang-ulang sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini ada gambar perendaman, ya, serbuk simplicia direndam misalnya, kemudian warna cairan penyarinya lambat laun akan terjadi perubahan warna, akan berubah. Nah, itu terjadi proses perpindahan zat aktif dari dalam sel ke luar, ke pelarut. Oke, next berikutnya. Yang berikutnya proses maserasi itu punya keuntungan. Ya. Yang paling mudah yaitu karena peralatannya sederhana. Jadi tidak membutuhkan peralatan khusus. Hanya butuh tadi ada bejana, wadah begitu, bejana. Kemudian kalau misalnya mau melakukan pengadukan secara manual bisa dilakukan pengadukan secara manual. Kalaupun misalnya melakukan pengadukan secara elektrik ya tinggal tambahkan dengan pengaduk elektrik misalnya. Nah, tetapi punya kerugian atau kelemahan. Antara lain pertama waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel itu cukup lama. Kenapa? Karena hanya didiamkan saja, hanya hanya direndam, didiamkan gitu ya, sampai ditunggu kesetimbangan, terjadi kesetimbangan. Jadi sampai ditunggu terjadi kesetimbangan antara di dalam sel dengan di luar sel. Gitu. Kemudian membutuhkan cairan penyari yang relatif lebih banyak. Karena tadi prosesnya untuk menarik senyawa atau mengekstrak senyawa aktif dari tanaman, kemudian hanya direndam tadi, maka pada satu titik nanti akan segera terjadi kesetimbangan, sedangkan senyawa aktifnya belum semua tertarik atau terekstrak. Sehingga dibutuhkan pelarut yang relatif lebih banyak. Nah, kemudian kelemahan yang berikutnya, ini tidak cocok, tidak sesuai untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras. Ya, karena kalau hanya didiamkan gitu, ditunggu sampai keluar, kalau bahan aktifnya itu bersifat keras, ada hambatan barrier antara pelarut dengan zat aktifnya. Nah, kemudian kelemahan-kelemahan ini dimodifikasi dengan modifikasi maserasi, misalnya dengan maserasi melingkar gitu. Kemudian ada dengan digesti, ya. Kemudian maserasi melingkar bertingkat, modifikasi remaserasi. Remaserasi itu berarti menggunakan pelarutnya itu dilakukan dibagi gitu pelarutnya, misalnya untuk maserasi 500 gram satu simplicia membutuhkan 2 liter etanol misalnya. Maka kalau remaserasi itu berarti 1 liter terlebih dahulu digunakan untuk merendam misalnya selama 5 hari, kemudian setelah 5 hari dituangkan, kemudian ampasnya direndam lagi dengan sisa pelarut yang 1 liter berikutnya. Kemudian direndam lagi selama 5 hari, setelah itu nanti dikumpulkan. Kemudian juga modifikasi dengan mesin pengaduk. Ada proses maserasi menggunakan pengaduk elektrik yang secara kontinu melakukan pengadukan sehingga kontak pelarut dengan zat aktif itu akan lebih cepat tercapai. Zat aktif akan lebih mudah tertarik keluar sehingga proses ekstraksinya jauh lebih cepat berjalan. Oke. Next berikutnya, metode yang kedua adalah metode perkolasi. Nah, metode perkolasi ini merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna. Dinamakan selalu baru karena sebetulnya konsepnya ini sama dengan maserasi. Ada proses perendaman juga yang terjadi. Hanya kalau maserasi itu direndam, didiamkan saja sampai waktu tertentu, misalnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam atau 5 hari gitu. Kemudian setelah itu diambil, cairannya diambil, cairan ekstraknya diambil. Kemudian kalau memang misalnya masih dilakukan remaserasi, ya tinggal ditambahkan pelarut yang baru lagi. Tapi kalau proses perkolasi, ekstraksinya ini seolah-olah dengan pelarut yang selalu baru, karena kalau kita lihat di gambar ini, kita lihat di gambar ya, di sini ada gambar proses perkolator ini gambarnya, ada satu tabung silinder semacam ini, kemudian bagian dari bagian bawah sendiri itu ada satu
klep, ada satu keran gitu untuk membuka dan menutup. Kemudian di atasnya nanti ada satu plat, ada biasanya dengan glass wall. Kemudian atasnya yang warna coklat ini merupakan serbuk simplicianya. Kemudian di atas serbuk simplicia itu diletakkan atau dituangkan pelarut atau penyari yang sesuai. Nah, kemudian di atas kemudian ditutup, didiamkan sampai serbuk simplicianya terbasahi keseluruhannya. Kemudian setelah itu nanti bagian bawah keran ini dibuka. Maka karena ada pengaruh gravitasi gerakan ke bawah, cairan penyari yang tadi merendam bagian atas ini akan turun ke bawah, tetapi dia sudah mengekstrak atau menarik senyawa aktifnya. Di bawah nanti ditampung, di bagian bawah ada penampung, setetes demi setetes, sampai keseluruhan cairan ekstrak di atasnya, atau cairan penyari di atasnya itu akan habis. Nah, nanti kemudian kalau misalnya sudah selesai atau sudah habis cairan penyarinya, bisa ditambahkan dengan pelarut atau penyari yang baru. Prosesnya berlangsung sedemikian rupa. Nah, sehingga di sini dinamakan, distilahkan dengan seolah-olah pelarutnya dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna. Artinya sampai terekstrak keseluruhannya. Dalam satu nama alatnya perkolator dan pada suhu kamar. Sekali lagi, perkolasi, maserasi adalah ekstraksi secara dingin pada suhu kamar. Ya. Next, Mas. Nah, kemudian proses perkolasi ini ada tahapan pertama pengembangan bahan. Jadi bahan tadi ekstrak serbuk simplicia yang warna coklat tadi, jadi gambar skematis warna coklat tadi itu dibasahi terlebih dahulu, kemudian karena ada interaksi dengan pelarut, dia mengembang. Kemudian tahap kedua adalah proses maserasi, merendam. Ya, proses maserasi, perendaman. Nah, di situ ada proses perpindahan sebagaimana di maserasi tadi, difusi, zat aktifnya berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu ke pelarut, terdesak oleh pelarut ya. Kemudian tahap perkolasi sebenarnya. Jadi setetes demi setetes cairan penyari yang sudah menarik zat aktif ditampung di penampung di bagian bawah. Keuntungan proses perkolasi ini tidak terjadi kejenuhan, ya karena pelarutnya mengalir. Ya, sebagaimana kalau yang maserasi tadi itu ditampung didiamkan saja, maka ketika sudah terjadi kesetimbangan antara isi dalam sel dengan di luar sel dalam pelarutnya, maka proses ekstraksinya selesai, berhenti. Padahal belum semua zat aktifnya tertarik. Kalau di perkolasi ini tidak terjadi kejenuhan karena ada proses aliran cairan penyari. Ya. Kemudian pengaliran meningkatkan difusi. Ya, jadi ini juga ternyata proses mengalirkan dengan dibuka keran di bagian bawah tadi itu juga akan meningkatkan difusi karena dapat isi sel itu seolah seperti terdorong karena pengaruh gaya gravitasi ke bawah. Nah, kemudian kerugiannya dari proses perkolasi ini cairan penyarinya jadi banyak ya, karena tadi kan prosesnya berlangsung terus ya, ketika cairan penyari di bagian atas habis, tambahkan lagi yang baru, terus menerus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, rentan adanya cemaran mikroba ya, terutama penyari air karena ini dilakukan secara terbuka. Jadi ketika di dalam bejana perkolator tadi ya, kemudian bagian bawah itu terbuka. Sehingga rentan adanya kontaminasi dari udara lingkungan sekitar. Next, Mas. Kemudian yang berikutnya, nah, kita pindah ke ekstraksi secara panas. Jenis ekstraksi yang secara panas yang pertama adalah digesti. Nah, digesti ini sesungguhnya adalah pengembangan dari maserasi. Bedanya adalah kalau maserasi tadi dilakukan secara dingin pada suhu kamar, maka digesti ini dilakukan pada suhu yang lebih tinggi. Biasanya dilakukan pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Contohnya misalnya ada gambar di sebelah ini ya. Jadi tahapannya sama, sebetulnya dia dilakukan proses maserasi, direndam, ekstraknya simplicia, serbuk simplicianya direndam begitu, kemudian dilakukan proses pemanasan pada suhu 40 sampai 50 derajat. Nah, perendamnya berapa? Ya tergantung prosedur yang diinginkan. Bisa 1 kali 24 jam dan seterusnya. Nah, keuntungan dari proses pemanasan ini adalah pertama, kentalan pelarutnya akan berkurang. Nah,
sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan dua batas antara lapisan ini antara lapisan di ekstrak ya atau cairan penyari dengan simplisianya. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita diamkan perendaman biasa, itu akan segera kelihatan batas. Kemudian daya melarutkan cairan penyari akan meningkat. Dan koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kentalan. Jadi punya keuntungan yang lebih baik dibandingkan maserasi. Kelemahan maserasi yang tadi sudah disebutkan itu bisa diperbaiki dengan proses digesti ini. Lanjut. Yang berikutnya infundasi dan dekok. Ya, infundasi itu ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas, ya, bejana infus yang tercelup dan penganas air mendidih. Temperatur terukur 90 derajat, ada sumber yang menyebutkan 96 sampai 98 derajat Celcius selama kurang lebih waktunya 15 sampai 20 menit. Ya, umum kita kenal sekitar 15 menit sudah cukup. Sedangkan dekoktasi atau dekok itu membutuhkan waktu yang lebih panjang dan dilakukan pada temperatur didih ya 98-100 derajat Celcius. Sewaktu proses ekstraksinya itu lebih panjang 30 menit. Nah, alatnya ya relatif sama, ya, alat-alat yang digunakan untuk proses infundasi maupun dekok ini relatif sama. Contoh alat modelnya, jadi simplisianya diletakkan pada panci infus yang bagian atas, kalau yang hijau berarti yang bagian atas yang kecil, ya. Kemudian yang bagian bawah itu hanya diisi air. Kemudian kalau yang di bawah, ya, yang contoh yang di bawah ini ya simplisianya serbuk simplisianya diletakkan di panci infus yang bagian atas, sama seperti itu. Oke, next berikutnya. Metode yang berikutnya adalah reflux. Nah, reflux ini ekstraksi dengan pelarut pada temperatur didih selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan karenanya adanya pendingin balik. Jadi ada proses pendingin balik di situ. Bedanya dengan digesti, kalau maaf bukan digesti tadi yang dekok tadi juga pada suhu titik didihnya gitu. Tapi waktunya 30 menit, kemudian dia tidak menggunakan proses pendingin balik, tidak ada dihubungkan dengan pendingin balik. Nah, keuntungan proses reflux ini digunakan untuk mengekstraksi sampel yang dapat memiliki tekstur ya, kasar. Jadi tekstur kasar, misalnya batang, akar, itu bisa digunakan metode reflux. Kemudian kerugiannya butuh volume pelarut yang besar. Ya. Contoh gambarnya ada di slide berikutnya. Nah ini, jadi kalau di gambar slide ini kita bisa melihat ya alat refluxnya bagian bawah ini dihubungkan dengan satu pemanas. Ya. Kemudian ada labu tempat sampelnya yang di bagian bawah atau tempat simplisiannya. Kemudian bagian atas ini dihubungkan dengan pendingin balik. Ada aliran air yang dari bawah ke atas. Maka nanti ketika bagian bawah simplisia ini dipanaskan pada suhu titik didihnya, ya bersama pelarutnya atau penyarinya, maka zat aktifnya ikut menguap ke atas. Kemudian karena dihubungkan dengan pendingin balik, terjadi kondensasi, uap pelarutnya akan kembali menjadi mengembun, kemudian tetes demi tetes akan turun lagi ke bawah. Nah, dia akan terus continue semacam itu, ya, terjadi proses penyarian yang berkelanjutan. Oke, next mas. Nah, yang berikutnya adalah soklet. Ini juga sangat familiar ya bagi kita. Ya, soklet ini merupakan ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan dengan alat khusus, sehingga terjadi ekstraksi secara kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan. Jumlah pelarutnya relatif sama, tetap, tidak berubah. Karena adanya juga pendingin balik. Nah, keuntungan proses sokletasi ini dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung ya. Karena nanti di simplisianya kalau yang soklet ini dia tidak dipanaskan secara langsung ya. Ya, kemudian
dapat digunakan untuk menggunakan pelarut yang lebih sedikit, ya, jumlahnya sedikit, tapi dia seolah-olah baru, kayak yang kita lihat nanti gambarannya. Kemudian pemanasnya dapat diatur, suhunya berapa itu bisa disetting, gitu ya. Adapun kerugiannya di sini karena pelarutnya ini didaur ulang, maka ekstrak yang terkumpul pada wadah di bagian bawah itu akan terus-menerus dipanaskan. Nah, sehingga kalau zat aktifnya itu dia pada suhu tertentu itu rusak, nah ini harus hati-hati. Bisa teroleh oleh panas karena zat aktif yang sudah terkumpul dipanaskan terus-menerus. Gitu. Kemudian jumlah total senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya. Iya, karena tadi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru. Oke, kita lihat gambarannya sekarang. Nah, ini gambaran dari alat yang digunakan untuk proses soklet ya. Kalau kita lihat ini misalnya yang sebelah sini warna hijau, kuning. Nah, ini serangkaian alatnya, mulai dari bagian atas adalah pendingin balik, kondensornya, kemudian ada pipa timbel adalah tempat untuk meletakkan serbuk simplicia sampelnya. Jadi disebutkan sampelnya tidak langsung dipanaskan. Kemudian bagian bawah ini adalah ada labu alas bulat yang berisi cairan penyari yang nanti ini dipanaskan. Nah, prosesnya cairan penyari ketika dipanaskan pada suhu tertentu maka akan menguap. Dia akan melewati pipa F yang sebelah sini. Ya, naik, kemudian naik ke atas uapnya, karena di bagian atas dihubungkan dengan satu kondensor, ada aliran air dari bawah ke atas, pendingin balik, maka uap air yang panas itu, uap penyari yang panas itu akan diembunkan. Dia akan kemudian mengembun, berubah menjadi cair kembali, tetes demi tetes akan masuk ke timbel ini. Masuk ke timbel ini, di mana akan menetesi, membasahi serbuk simplicia sampel yang kita tempatkan di ruangan timbel ini. Dibasahi terus-menerus prosesnya seperti itu sehingga terjadi proses perendaman di sini nanti, ya. Jadi di sini nanti terjadi proses perendaman sampai pada satu titik. Ya, pelarutan penyarinya itu telah melampaui sejajar dengan sifon pipa kecil ini yang berfungsi nanti untuk menarik cairan penyari ke bawah. Nah, ketika ini sudah sejajar dengan sifon, maka dia akan tertarik ke bawah, turun cairannya, dia sudah membawa zat aktif, sudah menarik zat aktif ke bagian labu alas bulat di bagian bawah ini. Nah, sedangkan di sini prosesnya dipanaskan kembali. Ya, dipanaskan kembali, cairan penyarinya akan kembali menguap ke atas melalui pipa F, naik ke atas, terkondensasi di bagian kondensor, kemudian diembunkan, berubah menjadi cairan penyarinya, tetes demi tetes membasahi kembali simplicia di sini atau sampelnya, kemudian terjadi proses perendaman lagi, ya. Terus ketika nanti melampaui atau menyamai tinggi dari cairan ini dengan sifonnya akan tertarik ke bawah. Terus seperti itu continue berulang-ulang sampai 5 sampai 6 7 siklus. Nah, satu siklus itu adalah ketika tadi ini sudah penuh di ruang timbel, kemudian tertarik turun ke bawah, ini yang warna hijau ini, itu satu siklus. Nah, terus menerus nanti kita lihat kapan berhentinya. Kita pastikan ketika cairan penyari yang membasahi simplicia di bagian timbel ini berwarna sudah jernih atau mendekati warna awal, maka proses ekstraksi sudah selesai. Tadi disebutkan kerugiannya karena zat aktifnya terkumpul di bagian bawah dan terus-menerus dipanaskan. Untuk zat aktif yang dia pada suhu tertentu itu dapat diurai atau terurai, maka kemungkinan ada kerusakan di proses ini. Nah, lanjut. Nah, berikutnya metode ekstraksi yang kedua atau bagian kedua tadi kan dengan ekstraksi secara pelarut gitu ya. Yang kedua ekstraksi secara destilasi. Nah, ekstraksi secara destilasi ini digunakan untuk senyawa yang mudah menguap.
minyak atsiri dari bahan segar atau simplisia dengan uap air atau dengan air berdasarkan peristiwa tekanan parsial. Nah, dapat digunakan untuk campuran senyawa yang memiliki titik didih lebih dari 200 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat gambaran rangkaian alatnya, ya, ini rangkaian alat destilasi air, ya. Di bagian bawah ini ada pemanas, bisa disetting suhunya, waktu atau berapa lama, ya. Kemudian di sini ada labu alas bulat, merupakan tempat simplisia atau bahan, bisa bahan segar, kemudian ditambah dengan cairannya, air di sini, dihubungkan dengan satu labu yang nanti dihubungkan dengan kondensor juga. Nah, kemudian di bagian atasnya ada indikator suhu untuk memastikan berapa suhu yang harus dilakukan. Harus dipastikan karena air itu menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan minyak atsiri dia di bawah 100 derajat sudah bisa menguap. Nah, sehingga kalau nanti sampai 100 derajat Celcius, maka kemungkinan yang akan masuk ke campuran di penampung sini akan banyak air, sehingga kesulitan proses pemisahannya. Nah, prinsipnya hampir sama tadi. Proses ekstraksinya di bagian bawah ini ketika dipanaskan, maka zat-zat aktif yang mudah menguap, senyawa-senyawa minyak atsiri, dengan pemanasan dia akan menguap. Tentunya dia akan menguap terlebih dahulu dibandingkan airnya. Naik ke atas, ya, kemudian masuk ke pendingin balik, kondensor, karena adanya aliran air, maka terjadi proses pengembunan, ya. Minyak atsiri, uap minyak atsiri akan diembunkan sehingga berubah menjadi minyak lagi, tetes-tetesan akan ditampung di penampung di bagian ini. Nanti kemudian proses akhirnya tinggal dipisahkan antara campuran minyak dengan air yang terikut menguap dalam proses destilasi ini. Next. Nah, destilasi ini penyarian minyak menguap dengan simplisia dan air ditempatkan dalam labu berbeda. Bisa juga dengan labu yang berbeda. Maka nanti ada destilasi air, destilasi uap, ada destilasi uap air. Nah, skematis gambarnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini gambaran skematisnya. Kalau kita perhatikan, ya, di bagian destilasi yang air, ya, di bagian destilasi yang air, ini yang paling ujung, destilasi air ini antara simplisia, sampelnya, bahannya, bisa bahan segar tadi, bercampur langsung, berinteraksi langsung dengan air, skematisnya. Kemudian nanti akan menguap, naik ke atas, masuk ke kondensor, didinginkan, ditampung, dapat minyak atsiri. Yang berikutnya, destilasi uap air. Nah, kalau uap air, di sini kalau kita lihat, bagian bawah air, kemudian antara bahan, sampel, simplisia atau bahan segar, ini tidak langsung berinteraksi, tidak langsung bercampur dengan airnya. Ada pembatasnya. Nah, kalau kita memasak yang ibu-ibu atau mbak-mbak ini menggunakan kayak model apa namanya? Angsang, dandang gitu ya. Mungkin tahu semua ya mudah-mudahan ya, dandang atau angsang. Ya, artinya ada pembatas tidak langsung bertemu dengan airnya, tidak bercampur langsung dengan air. Uap air ketika ini mendidih atau dipanaskan akan menguapkan zat aktif minyak mudah menguapnya sehingga naik ke atas kembali seperti sebagaimana yang air tadi. Kemudian yang terakhir yang uap. Nah, kalau uap ini lebih jauh lagi prosesnya, airnya itu tidak berada di dalam satu bejana di tempat yang lain, dia tinggal masuk berupa nanti uap panas berinteraksi dengan simplisia atau sampel atau bahannya, kemudian menarik, ya, minyak atsiri, minyak mudah menguapnya masuk ke kondensor, kemudian nanti ditampung. Nah, ini perbedaan antara destilasi air, destilasi uap, dan air dan destilasi uap. Ya, kita lihat skematisnya. Kalau air itu berarti bercampur bahannya dengan air, uap dan air berarti ada sekat pemisahnya, tapi dalam satu bejana yang sama. Sedangkan kalau yang uap itu airnya atau uap panasnya itu dia tidak berhubungan dengan air, tinggal berhubungan dengan uap panas pada bejana yang lain. Oke, next. Nah, kemudian
Berikutnya yang ketiga yang tadi disinggung oleh Pak Andi di depan, bahwa ini hanya sekedar tambahan gitu ya, ekstraksi cara lainnya. Di luar cara ekstraksi secara pelarut, menggunakan pelarut dan destilasi. Itu yang kita lihat review 3 jenis saja, ekstraksi berkesinambungan, superkritical karbon dioksida, dan ekstraksi ultrasonik. Ekstraksi berkesinambungan itu sebenarnya proses ekstraksi yang dilakukan berulang dengan pelarut yang berbeda atau resirkulasi pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. Jadi misalnya pelarut pertama menggunakan endeksan yang non-polar, kemudian nanti kloroform yang non-polar tapi kalau non-polarnya lebih rendah dibandingkan endeksan misalnya. Kemudian pelarut berikutnya dengan etanol sempolar, kemudian pelarut terakhir dengan air misalnya. Prosesnya berulang dengan pelarut yang berbeda. Kemudian superkritical karbon dioksida ini digunakan untuk ekstraksi serbuk simplicia dan umumnya menggunakan gas karbon dioksida. Variabel tekanan temperatur akan diperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu sehingga sesuai untuk melarutkan senyawa aktif pada target sampel kita. Kemudian yang ketiga ekstraksi ultrasonik menggunakan getaran ultrasonik. Nah, sehingga nanti prinsipnya karena getaran itu akan meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelombang spontan sebagai stres dinamik ya, sehingga zat aktifnya akan tertarik keluar. Nah, ini sekedar diketahui saja. Oke, next berikutnya. Nah, kalau kita sudah berbicara masalah ekstraksi, metodenya sudah, tadi ada dua, yang kita review secara umum ada 2 ya, yaitu ekstraksi secara ekstraksi pelarut dan kemudian yang kedua destilasi. Nah, masih ingat mudah-mudahan ya, ekstraksi dengan pelarut itu dibedakan atau dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu berdasarkan ada tidaknya proses pemanasan, ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas. Ekstraksi secara dingin ada 2, maserasi dan perkolasi. Kemudian ekstraksi secara panas mulai dari tadi ada infundasi, dekok, kemudian digesti, kemudian reflux dan soklet. Ya. Kemudian destilasi tadi secara umum kita lihat 3 saja yang sering kita review, yaitu destilasi air, destilasi uap air dan destilasi uap. Dengan kelemahan, keuntungan serta tata cara proses prosedural masing-masing. Nah, kita lihat sekarang kalau sudah dapat ekstrak dari proses ekstraksi misal maserasi, diperoleh ekstrak cairnya kemudian diuapkan gitu ya dengan rotary evaporator misalnya atau diuapkan di atas water bath, diperoleh ekstrak kental. Nah, proses berikutnya dalam tahapan ekstraksi ini kita melakukan perhitungan jumlah rendemen ekstrak. Rendemen ekstrak itu merupakan perolehan dari perbandingan antara bobot ekstrak yang diperoleh dengan bobot simplicia yang digunakan dikalikan 100%. Yang harus kita pastikan di sini, yang harus ditekankan di sini adalah bobot ekstrak yang diperoleh adalah bobot ekstrak kentalnya, bukan bobot ekstrak cair pada saat awal diperoleh dari ekstraksi. Jadi misalnya maserasi menggunakan pelarut etanol, 1 simplicia misalnya simplicia bunga telang misalnya, atau simplicia bunga rosella misalnya, kelopak bunga rosella. Di maserasi secara menggunakan etanol 70% selama 1 kali 24 jam. Kemudian setelah 1 kali 24 jam disaring, ampasnya dibuang, filtratnya, cairan ekstraknya diperoleh misalnya diperoleh cairan ekstraknya misalnya 100 mili misalnya. Bobotnya 100 gram misalnya. Kemudian diuapkan sehingga diperoleh bobot kental atau ekstrak kental itu sebanyak 10 gram. Maka rendemen itu kita hitung berdasarkan bobot ekstrak kentalnya, bukan yang bobot ekstrak cair 100 ml atau 100 gram di awal tadi, tapi didasarkan pada bobot ekstrak kentalnya, yaitu 10 gram. Terhadap bobot apa? Terhadap bobot simplicia yang digunakan untuk ekstraksi. Jadi misalnya, saya membutuhkan, tadi mengekstraksi kelopak bunga rosella,
sejumlah 100 kg kelopak bunga rosella, Simplicia kelopak bunga rosella, saya keringkan, kemudian setelah kering, saya serbuk, kemudian saya ambil sejumlah 500 gram. Saya ekstraksi, saya maserasi dengan etanol 70%. Kemudian diperoleh ekstrak kental 10 gram. Maka rendemen ekstrak yang diperoleh itu merupakan perbandingan dari bobot ekstrak kentalnya, yaitu 10 gram, dibandingkan dengan bobot Simplicia yang digunakan untuk ekstraksi. Berapa bobot Simplicia yang digunakan untuk ekstraksi? Adalah yang 500 gram, bukan yang 1 kilo atau 1000 gram. Ya, jangan terbalik atau jangan terkecoh gitu ya. Dikalikan dengan 100%. Nah, rendemen ini kenapa dihitung? Karena rendemen ini besar kecilnya, nilai rendemen ini merupakan parameter untuk menentukan salah satu keberhasilan proses ekstraksi. Dan dapat menggambarkan tentang jumlah penarikan senyawa aktif yang kita peroleh dalam satu ekstraksi itu. Contoh misalnya di sini seorang TTK melakukan ekstraksi Simplicia daun kumis kucing secara maserasi. Sebanyak 500 gram Simplicia kering, ya, Simplicia dikeringkan, 500 gram Simplicia dikeringkan sehingga diperoleh 200 gram serbuk Simplicia kering. Kemudian serbuk kemudian diekstraksi dengan etanol, diperoleh ekstrak kental sebanyak 10 gram. Pertanyaannya di sini, berapa persen rendemen ekstrak tersebut? Maka ya, sebagaimana rumus tadi, rendemen merupakan bobot ekstrak kentalnya, 10 gram, dibagi dengan bobot Simplicia yang diekstraksi. Berapa bobot Simplicia yang diekstraksi? Adalah 200 gram, bukan 500 gram Simplicia yang dikeringkan. Tapi yang digunakan untuk diekstraksi itu berapa? Di sini 200 gram. Sehingga 10 dibagi 200 dikalikan dengan 100%, ya, ketemunya menjadi, sudah ada yang menghitung? Boleh bersuara? Di 10 dibagi 200 dikalikan 100%, ketemunya adalah 5%. Ya, kita lihat ya perhitungannya. Oke, ini perhitungannya ya, di poin ini sudah disebutkan bobot ekstrak kentalnya 10 gram ya. Kemudian bobot Simplicia yang diekstraksi 200 gram. Maka rendemennya adalah 10 per 200 dikalikan 100%. Rendemen ekstraknya adalah 5%. Jadi nggak sulit ya. Pastikan ya, rendemen itu adalah perbandingan bobot ekstrak kental dibagi dengan bobot Simplicia yang digunakan untuk ekstraksi. Atau bobot Simplicia yang diekstraksi itu berapa. Mungkin nanti akan ada pengecoh, misalnya tadi Simplicia basahnya sekian, atau mungkin nanti ada pengecoh, ada bobot ekstrak kental plus wadah, kemudian bobot wadah kosong. Nah, tinggal nanti kita cari bobot ekstrak kentalnya berapa. Kalau di situ ada data, misalnya bobot ekstrak kental per wadah dan ada bobot wadah kosong, ya tinggal untuk menentukan bobot ekstrak kentalnya dari bobot ekstrak per wadah dikurangi dengan bobot wadah kosongnya. Misalnya kalau ada pengecohnya semacam itu. Oke. Ada pertanyaan dulu, intermezzo sebentar dari Mbak Dewi Stifar Yapar Semarang. Cara meminimalkan cemaran mikroba pada hasil fundasi selama proses pengentalan ekstrak untuk diuji aktivitas selain disimpan dalam wadah tertutup rapat dan disimpan dalam lemari es. Ya, ini memang cara meminimalkan ya sudah betul dua itu. Dia disimpan dalam wadah tertutup rapat, kemudian ketika prosesnya belum selesai, masih proses pengentalan misalnya, akan dilanjutkan hari berikutnya, kita simpan dalam wadah tertutup rapat, kemudian dimasukkan dalam almari es.
Itu bagian untuk meminimalisir kemungkinan adanya cemaran mikroba atau bakteri dari udara sekitar. Oke.